Satu keluarga di Kalideres meninggal dunia dicurigai ikutan sekte pengabdi setan. Misteri makna behind the scene video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, let's go. Hari ini mau bahas tentang satu keluarga nih yang meninggal dunia dalam keadaan nggak wajar banget. Dan banyak orang yang mengira bahwa keluarga ini salah satu ikutan sekte-sekte pemuja setan gitu. Apakah benar seperti itu? Nah, kalian bagi yang belum tahu ceritanya gimana atau yang pengen secara ringkas dan lugas info tentang keluarga yang meninggal dunia ini dan apa penyebabnya, tanpa berlama-lama lagi, let's go aja kita bahas. Nah, jadi ada satu keluarga nih di Kalideres yang kemarin ini beritanya viral banget karena meninggal dunia. Yang awalnya dikira oleh kepolisian bahwa meninggalnya kelaparan gitu. Kenapa? Karena tidak ada makanan dalam lambungnya. Nah, jadi awalnya kenapa satu keluarga ini bisa ditemukan? Jadi tetangga-tetangga itu curiga banget nih. Nah, ada satu rumah. Ini rumahnya ini di kawasan elit ya, nggak terlalu jelek lah. Tapi bagus, tapi nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi kawasan aman lah, kawasan kalangan menengah gitu. Nah, jadi tetangga-tetangga ini itu mencium aroma-aroma nggak sedap itu dari rumah ini. Nah, keluarga ini berisi 4 orang. Yang pertama adalah suami istri, papanya sama mamanya. Lalu ada anaknya yang tinggal di sana dan juga pamannya. Nah, pamannya ini itu adik dari siapa? Dari sang suami, dari papanya gitu. Nah, jadi mereka berempat nih tinggal di rumah ini. Tapi tetangga-tetangga ini bilang bahwa ya emang keluarga ini tuh nggak terlalu dekat sama kita tuh individualis gitu. Kemarin waktu 17-an aja mereka tuh nggak ikutan gabung sama kita. Nah, tetangga-tetangganya tuh memberikan pernyataan bahwa satu keluarga ini tuh individualis lah, tidak terlalu sosialisasi gitu. Makanya tetangga-tetangga nggak terlalu akrab-akrab banget sama keluarga ini. Tapi kecurigaannya bahwa pas tetangga lewat, pas tetangga Pak RT lewat gitu, kok tercium aroma-aroma yang kurang sedap gitu. Nah, inisiatif lah nih, tetangga ngumpul kan, ini kok dari rumah ini kayaknya ada aroma-aroma nggak sedap gitu. Apa rumahnya ditinggalin sama keluarga ini, tapi gotnya mampet atau septic tanknya macet. Nah, takutnya kan kayak gitu ya, karena kalau udah septic tank macet, takutnya tokai-tokainya nyebar ke tetangga-tetangga gitu, takut repot gitu. Jadi inisiatif lah nih para tetangga untuk mendobrak rumah ini. Tapi pas kaget ya, pas mau dobrak tuh kaget banget. Kenapa? Karena rumahnya itu kekunci dari dalam. Nah, akhirnya didobrak paksa oleh para tetangga yang udah dapat izin dari ketua RT. Pas didobrak, nah terlihatlah di dalam ini ada mayat dari seluruh keluarga tersebut. Ada 4 mayat. Dan kondisinya itu adalah 2 mayat tubuhnya mengering, 2 lagi mengalami pembusukan. Wow, kok bisa mengering kayak gini? Pas ditemuin mayat ini tuh nggak jadi satu gitu, nggak dalam keadaan satu ruangan, tapi ada di ruangan yang berbeda-beda gitu. Ada yang di ruang tengah, ada di ruang tamu, sama di ruang belakang gitu. Nah, ini kan kaget ya, kepolisian yang datang ke sana untuk memeriksa juga kaget. Kenapa seluruh keluarga ini meninggal dunia? Dicek-cek satu-satu nih, apa ada barang yang hilang, apa ada perampokan, apa ada pembunuhan gitu. Dicekin lah, ternyata nggak ada. Semua rumahnya aman, semua kamarnya aman gitu. Kalau kendaraan ini memang nggak ada ya katanya dari beberapa tahun terakhir dari COVID gitu. Nah, tapi pas di forensik, nah dibawa kan mayat-mayat ini ke forensik. Nah, di forensik itu dicek lah, di visum. Ternyata di dalam lambung mereka itu tidak ada terdapat makanan awalnya ya. Tidak ada terdapat asupan makanan dan juga minuman. Pas dilihat di rumahnya ini kok nggak ada nih galon-galon air. Biasanya ada galon air kan buat kita minum. Itu nggak ada juga galon-galon di rumahnya. Nah, ini kecurigaan awalnya adalah para korban ini atau orang yang meninggal ini, keluarga ini tuh tidak mendapat asupan makanan sama minuman. Nah, tapi kan kecurigaannya apa benar seperti itu? Karena menurut tetangga-tetangga dan ketua RT, keluarga ini tuh keluarga lumayan mampu ya. Tidak termasuk keluarga yang dapat bantuan miskin gitu. Dan juga dia pernah punya motor, punya mobil gitu. Dan kalaupun tidak ada makanan, keluarga ini dirasa cukup mampu untuk membeli makanan. Karena tetangga sebelahnya, tetangga-tetangganya itu ada yang jual warung, ada yang jual nasi gitu. Itu kecurigaan awalnya yang tidak ada
asupan makanan itu ditepis sama warga-warga sekitar gitu. Kayaknya kurang mungkin gitu. Atau memang mereka ini menjalankan suatu ritual yang mengharuskan untuk tidak makan dan minum. Dan nggak cuman hal tersebut ya, ada kejanggalan yang ditemukan di rumah ini, yaitu bedak bayi dan juga kapur barus. Nah, bedak bayi ini ada tersebar di rumah ini dan juga kapur barus. Padahal keluarga ini tuh nggak punya bayi gitu. Ya memang papa mamanya ini sudah tua ya untuk ukuran papa mama gitu yang sudah berumur gitu. Tapi fungsi bedak bayi ini untuk apa? Nah, banyak yang berteori bahwa bedak bayi dan kapur barus ini untuk menghilangkan bau mayat gitu. Menghilangkan bau mayat sementara karena diduga mayat-mayat ini itu sudah 3 minggu berada di rumah tersebut. Makanya mayat-mayat ini dalam keadaan, 2 mayat ini adalah dalam keadaan kering dan 2 mayat lagi ini dalam keadaan pembusukan. Nah, banyak orang yang berteori apakah ini ada masalah harta gono gini atau gimana gitu. Nah, ini masih diselidiki ya, karena anggota keluarga ini semuanya meninggal dunia. Apa yang direbutin gitu? Apakah mungkin bukan keluarga inti yang ingin merebut kekuasaan atau harta-harta dari keluarga ini? Nah, atau juga banyak yang berpendapat bahwa keluarga ini menganut sekte atau aliran tertentu yang akhirnya memutuskan mereka untuk melakukan ritual, dan ritualnya adalah salah satunya dengan kondisi mereka sekarang ini. Kenapa? Karena temuan terakhir dari kepolisian itu menemukan bungkus nasi atau bungkus bekas makanan gitu. Nah, kalau ditemukannya bungkus bekas makanan, tapi dalam lambungnya tidak ada bekas makanan, berarti makanan ini atau bungkus bekas makanan ini digunakan atau diberi makan untuk siapa? Nah, itu pertanyaan warga-warga ini, dan juga warga-warga mengaitkan bahwa satu keluarga di Kalideres ini itu individualnya menurut mereka itu lumayan tinggi gitu. Jadi nggak suka bergaul, nggak suka bersosialisasi gitu. Mungkin ya nggak suka ya, cuman tanda kutip mungkin malas ya. Mungkin jangan-jangan keluarga ini adalah keluarga baik. Kalau bersosialisasi nanti ngomongin tetangga, nggak enak. Lebih baik mereka di rumah aja bersama keluarga sendiri. Jadi nggak usah ngomongin tetangga gitu. Apa tetangga-tetangganya yang suka bersosialisasi tapi ngomongin tetangga lain? Nah, ini kan kurang tahu ya, kurang paham gitu. Tapi kalau dari logika ini sangat-sangat membuat bingung ya. Menurut sobat-sobat Let's Go gimana nih? Atau penyebab kematian dari satu keluarga ini. Nah, ada yang bilang bahwa satu keluarga ini diracun dengan racun tertentu gitu. Jadi, racun-racun ini yang membuat air-air di dalam tubuh jenazah-jenazah ini itu mengering dan menghilang gitu. Lalu yang kedua juga ada yang bilang bahwa ini ritual dalam menggunakan suatu aliran gitu, sampai harus mengorbankan nyawa-nyawa dari keluarganya. Kenapa? Karena keluarga ini tuh meninggal tidak dalam waktu bersamaan gitu. Dan anehnya ketika keluarga ini meninggal tidak dalam waktu bersamaan, harusnya ketika ada yang meninggal terlebih dahulu karena kelaparan ya, pasti anggota keluarga lainnya akan memberitahu tetangga atau memberitahu polisi lah minimal kalau mereka nggak percaya tetangga ya, atau mencari pihak keluarga jauh lainnya untuk memberikan bantuan, entah itu tolong ke rumah sakit atau beli makanan kalau memang mereka lapar gitu. Pasti ada tindakan lah. Yang paling masuk akal adalah telepon rumah sakit atau menghubungi teman yang mungkin bukan keluarga juga. Kalau mereka nggak mau diganggu keluarganya, mungkin menelpon teman untuk membawa salah satu anggota yang awalnya yang lebih dulu meninggal dunia atau yang gejala meninggal dunia untuk ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi mereka memutuskan untuk tidak ke rumah sakit pada saat anggota keluarga lain yang lebih dahulu meninggal. Nah, ini makanya sangat dikaitkan dengan ritual apa yang mereka gunakan atau yang mereka lakukan sehingga mereka meninggal dunia gitu. Banyak orang berspekulasi tentang hal itu. Menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang kasus kali ini? Jadi Let's Go ceritain kasus ini bagi teman-teman yang kurang ngerti ya, atau kurang paham alur ceritanya itu kayak gimana gitu. Jadi menurut Let's Go ada kemungkinan juga bahwa mereka mengikuti aliran tertentu atau mereka diracun, itu juga ada kemungkinan. Tapi kalau mereka meninggal karena kelaparan dan kehausan di zaman sekarang, di zaman 2022, itu menurut Let's Go
kemungkinan paling kecil gitu keluarga meninggal karena kelaparan. Ya maksudnya meninggal kelaparannya benar, tapi kenapa dia kelaparan gitu? Apakah dia sengaja melaparkan diri gitu atau sengaja dia tidak minum air gitu? Motif mereka kelaparan dan kehausan itu apa? Nah, itu sih penasaran Let's Go dengan kasus keluarga kali ini. Nah, menurut kalian gimana nih? Komen aja pendapat kalian di bawah. Dan juga kita doain almarhum jenazah-jenazah yang meninggal dunia dan mendapatkan tempat yang layak di surga. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Ya, 2 kali nih ngomong nih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki